Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 22130032. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Adalah sistem berbasis komputer yang interaktif dalam membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terstruktur. Metode Simple Additive Weighting atau SAW adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Konsep dasar metode SAW adalah mencari jumlah terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Langkah perhitungan dengan metode SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bobot tiap kriteria. Kedua, membentuk matrik dari tabel alternatif dan tabel kriteria. Ketiga, merubah kriteria pada matrik menjadi nilai berupa angka. Keempat, menghitung normalisasi matrik di atas. Dan yang kelima, hitung nilai akhir tiap alternatif. Di sini bisa kita lihat bagaimana rumus normalisasinya, di mana rumus ini terbagi dua. Apabila kriteria digolongkan benefit, maka kita menggunakan rumus yang di atas, yaitu XIJ per max XIJ. Dan jika kriteria digolongkan cost, maka kita gunakan rumus yang di bawah, yaitu min XIJ per XIJ. Setelah menemukan normalisasi dari tiap-tiap kriteria selanjutnya adalah mencari preferensinya dengan rumus preferensi, yaitu VI sama dengan sigma J SM dengan 1 sampai NWJ dikali RIJ. Baik, saya Reni Widya Astuti akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi, kali ini saya akan melakukan perhitungan SAW dengan contoh kasus seleksi penerima BLT. Langsung saja, kita akan menghitung penghasilan bulanan terlebih dahulu. Di mana penghasilan bulanan ini dikategorikan sebagai cost dengan bobot 0,2. Karena penghasilan bulanan dikategorikan cost, maka kita akan mencari nilai minimumnya. Lalu di sini kita ketikkan sama dengan min buka kurung, lalu kita sorot sel yang akan dihitung, lalu kita drag sampai ke bawah, lalu tutup kurung, kemudian tekan enter. Maka hasilnya akan terlihat secara otomatis. Lalu kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tanggungan keluarga. Di mana tabel tanggungan keluarga ini dikategorikan sebagai benefit dengan bobot 0,2. Karena kategorinya benefit, maka dicari nilai maksimumnya. Lalu kita ketikkan sama dengan max buka kurung, lalu sorot sel yang akan dihitung, tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya akan tampil secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayani dengan NIM 22130073 dari kelompok 7. Ingin melanjutkan tentang rumus perhitungan SPK menggunakan metode SAW dengan studi kasus seleksi penerimaan BLT dengan bobot atau kriteria Upin, Ipin, Mail, dan Susanti. Langsung saja, kondisi rumah Upin 3, kondisi rumah Ipin 2, kondisi rumah Mail 5, dan kondisi rumah Susanti 5. Dan pekerjaan Upin 1, pekerjaan Ipin 2, pekerjaan Mail 5, dan pekerjaan Susanti 5. Lalu kita akan menghitung angka maksimal dari kondisi rumah dengan cara kita harus memasukkan rumus.
yaitu max E7 sampai E10, lalu kita enter. Dan kita akan menghitung angka maksimal dari pekerjaan dengan cara memasukkan rumus yaitu max F7 sampai F10, lalu kita enter. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muyassar Irzad Zubair. Baiklah, saya akan menjelaskan perhitungan SPK menggunakan metode SAW pada studi kasus seleksi penerima BLT. Pada tabel usia di bawah ini dikategorikan sebagai benefit dengan bobot 0,1. Karena tabel usia dikategorikan sebagai benefit, maka kita akan mencari nilai maksimalnya dengan memasukkan rumus dengan max dalam kurung, kemudian select tabel yang akan dibagikan, kemudian tekan enter. Maka hasilnya akan tampil secara otomatis. Untuk tabel status tempat tinggal, penyelesaiannya juga sama. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nada dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan perhitungan SPK menggunakan metode SAW dengan studi kasus seleksi penerima BLT. Setelah semua nilai min dan max-nya sudah ditemukan, maka kita akan melanjutkan perhitungannya, yaitu perhitungan normalisasi. Pertama, kita mencari normalisasi di bagian penghasilan bulanan. Caranya adalah dengan mengalihkan nilai minimalnya dikalikan dengan semua angka-angka yang ada di tabel penghasilan bulanan. Baiklah, kita mulai. Kita tuliskan sama dengan, lalu kita sorot angka 750.000 dibagi dengan 3.500.000. Lalu pada sel C11 kita beri fungsi absolut, yaitu dengan menambahkan angka dolar. Fungsinya untuk mengunci sel C11 ini, lalu tekan enter. Setelah itu kita drag ke bawah. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanggungan keluarga. Kita lakukan hal yang sama, tetapi kali ini nilai maksimumnya ditaruh di belakang. Jadi kita masukkan rumusnya itu sama dengan, kita sorot sel D7 dibagi dengan sel D11. Baiklah, D11 ini kita beri fungsi absolut lagi, sama seperti tadi, untuk supaya dikunci. Tekan enter, lalu kita drag ke bawah. Lanjutkan hal yang sama dengan kondisi rumah, sama dengan sorot sel E3, maksud saya E7 dibagi dengan sel E11, lalu yang E11 kita kunci sama kayak tadi, diberi $, lalu tekan enter. Lalu kita tekan enter. Baik, hasilnya sudah keluar. Kita drag ke bawah. Setelah itu di kolom pekerjaan sama dengan dibagi dengan ini, lalu kita beri fungsi yang sama, absolut, lalu enter, lalu drag juga sama, ini dibagi dengan 57, lalu 57 nya kita beri fungsi absolut. Salah, saya dolar bukan persen, dolar, enter, lalu kita drag. Setelah itu status tempat tinggal, kita lakukan hal yang sama dengan 2 dibagi 5,
Bentar. Oke, baiklah. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan di tabel preferensi. Preferensi itu adalah menjumlahkan semua kriteria yang telah dinormalisasi. Baiklah, kita mulai saja, yaitu dengan mengetikkan sama dengan buka kurung sorot sel C5 ditambah dengan sel C17, maksud saya dikali, sorry ya, salah, dikali dengan sel C17 tutup kurung ditambah dengan sel D5 dikali sel D17 tutup kurung ditambah dengan sel E5 dikali dengan sel E17 tutup kurung, lalu kita tambahkan lagi yaitu sel F5 dikali dengan sel F17 tutup kurung ditambah dengan sel G5 dikali dengan sel G17 tutup kurung ditambah dengan sel H5 dikali sel H17 tutup kurung. Nah, lalu setelah itu pada sel-sel yang C5, D5, E5, F5, G5, dan H5 itu akan kita beri fungsi absolut dengan cara di drag dulu, baru tekan Fn F4. Kita lakukan hal yang sama dengan D5, Fn F4. Oke. Selanjutnya F, kita blok dulu baru. Oke. Sama lagi di sini di blok dulu, lalu F4, terakhir A5 blok, lalu Fn F4. Setelah itu kita tekan enter, maka keluar hasilnya. Setelah itu kita drag ke bawah. Oke, sudah keluar semua hasilnya. Nah, setelah itu kita akan mencari preferensi dengan nilai tertinggi. Caranya yaitu dengan memasukkan sama dengan max buka kurung, di drag tabel preferensinya sampai ke bawah, tutup kurung, lalu tekan enter, maka kita mendapatkan preferensi tertinggi adalah 0,98. Maka dari itu yang paling berhak mendapatkan BLT yaitu adalah IMSAR. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.